high network Binance. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa di tahun 2026 ini, meskipun Pi Network sudah resmi open network selama hampir 1 tahun, pintu gerbang di Binance Spot belum terbuka sepenuhnya? Spekulasi banyak beredar. Ada yang menyebut teknologinya belum siap, ada yang menuduh pertukaran besar sengaja menunda. Namun, jawaban sebenarnya bukan itu. Jawaban ini tidak akan Anda temukan di forum diskusi atau media sosial. Jawaban itu tertulis rapi di dalam dokumen resmi setebal 70 halaman yang dirilis Core Team pada November 2025, dokumen yang sayangnya sering terlewat oleh mayoritas pioner. Saat ini, kita memang bisa bertransaksi aman di bursa global terpercaya seperti OKX atau Bitget. Tetapi pergerakan harga belum mencerminkan potensi penuh yang seharusnya, bukan karena pasar tidak siap, melainkan karena jalur legal dan regulasi terbesar di dunia belum sepenuhnya terbuka. Sebelum menyalahkan siapapun, atau mempertanyakan standar ketat bursa seperti Binance, mari kita melihat faktanya. Hari ini, saya tidak akan memberi janji manis. Kita akan membedah dokumen kepatuhan Mika dengan rinci, serta menelaah hasil awal gugatan Moon versus Social Chain di Pengadilan Federal AS, yang menolak sebagian besar tuduhan sekuritas terhadap Pi Network. Ini bukan soal teknis blockchain. Ini tentang bagaimana Pi Network membangun fondasi legal yang meminimalkan risiko regulasi global. Jika Anda ingin memahami mengapa aset ini berbeda dari ribuan koin lain yang hilang ditelan regulasi, simak analisis ini sampai akhir. Dokumen yang akan kita bahas di sini adalah alasan utama mengapa masa depan Pi Network jauh lebih besar daripada sekadar harga hari ini. Bedah fakta dokumen Mika. Mari kita telusuri fakta langsung dari sumber utamanya, karena data resmi tidak pernah menipu. Di hadapan Anda kini adalah dokumen legal yang sering terlewatkan, namun menjadi kunci memahami strategi dan posisi Pi Network, dokumen kepatuhan Mika. Poin pertama yang wajib dipahami, non-custodial wallet. Dokumen ini menegaskan bahwa Core Team tidak memegang aset Anda sama sekali. Kunci akses tetap sepenuhnya ada di tangan pengguna. Dalam perspektif hukum Eropa, ini adalah salah satu syarat fundamental. Model ini dirancang untuk meminimalkan risiko yang dianggap sebagai layanan kustodian ilegal, yang bisa menjadi titik blokir bagi regulator. Poin kedua, no ICO. Pi Network secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penggalangan dana publik atau menjual koin di tahap awal kepada investor. Ini adalah salah satu benteng hukum terkuat. Tanpa ICO, Pi mengurangi risiko yang dikategorikan sebagai sekuritas, jebakan yang telah menjerat banyak proyek kripto besar sebelumnya. Poin ketiga, dan ini yang paling strategis, status utility token. Berdasarkan regulasi Uni Eropa nomor 2023/1114, Pi diklasifikasikan sebagai utility token, bukan e-money token. Status ini membebaskan Pi dari aturan perbankan yang sangat ketat, karena Pi diakui sebagai aset dengan fungsi nyata di ekosistem, bukan sekadar alat tukar. Pahami konteks besarnya, dokumen ini adalah SIM bagi Pi untuk memasuki jalan tol Eropa. Tanpa kepatuhan legalitas seperti ini, bursa global sekelas Binance, yang markas Eropanya memiliki standar sangat ketat, tidak akan berani mengambil risiko melakukan listing. Ini bukan soal mereka menolak Pi, melainkan soal menunggu kelengkapan dokumen dan izin selesai dengan benar. Analisis kenapa ini bullish untuk 2026. Setelah memahami fondasi hukumnya, sekarang mari kita lihat mengapa semua ini justru menjadi indikasi bullish bagi Pi di tahun 2026. Banyak orang hanya fokus pada harga hari ini, tetapi mengabaikan satu hal penting. Siapa yang akan diizinkan bertahan oleh regulator ketika Mika diterapkan secara penuh? Di Eropa, Mika bukan sekadar wacana. Regulasi ini sudah mulai menjadi alat seleksi yang memisahkan proyek serius dari proyek yang hanya mengejar momentum. Bursa besar di Uni Eropa perlahan menyesuaikan daftar koin mereka. Aset yang penerbitnya tidak jelas, tidak memiliki dokumen kepatuhan, atau tidak sesuai dengan kategori Mika, akan perlahan tergeser keluar. Ini bukan karena bursa tidak suka, tetapi karena regulator tidak mengizinkan aset tersebut diperdagangkan secara legal di wilayah mereka. Disinilah posisi Pi menjadi sangat unik. Core Team tampak lambat sepanjang tahun 2025, bukan karena mereka tidak mampu bergerak lebih cepat. Mereka menahan diri untuk memastikan satu hal, ketika Mika diterapkan penuh, Pi sudah berada di sisi yang aman secara legal. Mereka fokus menyusun white paper, menyelaraskan status utility token, memastikan sistem non-custodial wallet, dan mengunci posisi hukum, sementara banyak proyek lain hanya sibuk mengejar volume dan sensasi jangka pendek. Jika Pi mengabaikan Mika, pengguna di Jerman, Prancis, Italia, dan negara Uni Eropa lainnya berpotensi kehilangan akses selamanya. Bursa yang beroperasi legal di wilayah ini tidak akan berani membuka pasar Pi. Komunitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa terputus hanya karena ketidakpatuhan.
Dan banyak aset lain mengalami nasib ini karena lalai mempersiapkan dokumen sejak awal. Pi justru memilih jalan sebaliknya. Jalan yang lebih sepi, lebih panjang, namun jauh lebih aman. Mereka tidak mengikuti pola pump and dump yang membuat grafik sementara indah, namun runtuh saat regulator mengetuk pintu. Mereka memilih kepatuhan, meskipun harus menahan diri, menunda listing besar, dan menghadapi kesalahpahaman dari komunitas yang tidak sabar. Bagi mereka yang mampu melihat lebih jauh dari kandel harian, arah ini jelas. Proyek yang bertahan setelah Mika ditegakkan penuh akan memiliki posisi tawar jauh lebih kuat. Mereka akan menjadi pilihan utama bursa global, karena membawa risiko hukum minimal dan kepastian jangka panjang. Di titik ini, kita harus mengakui, Nicholas Kokalis tidak sedang membangun koin untuk musim ini saja. Ia membangun koin yang tidak akan tersapu oleh regulator global. Pi disiapkan agar tidak hanya hadir di pasar, tetapi diakui dan diizinkan untuk bertahan. Ketika badai regulasi berlalu dan banyak koin lain tersapu dari bursa, proyek yang berdiri di atas kepatuhan seperti Pilah yang akan tetap hadir di pasar sepanjang 2026 dan seterusnya. Berita terkini, kemenangan di AS. Jika Eropa adalah benteng pertahanan pertama, maka langkah terbaru di Amerika Serikat 2 minggu lalu menjadi kemenangan strategis yang memperkuat posisi Pi di panggung global. Baru-baru ini, Pengadilan Federal AS mengeluarkan keputusan terkait gugatan Class Action Moon versus Social Chain, kasus yang selama ini menjadi bayangan hukum bagi Pi Network. Inti gugatan menuduh bahwa Pi Network adalah sekuritas yang tidak terdaftar dan bahwa aktivitasnya melanggar hukum sekuritas Amerika. Tuduhan semacam ini adalah ancaman serius bagi proyek kripto manapun. Banyak proyek besar hancur atau harus membayar denda jutaan dolar karena klaim serupa dari SEC atau gugatan sipil. Namun, fakta hukum menunjukkan arah berbeda. Pengadilan Federal menolak sebagian besar klaim utama dalam gugatan ini atau motion to dismiss, terutama tuduhan bahwa model distribusi Pi memenuhi kriteria sekuritas ilegal di bawah hukum AS. Keputusan ini bukan sekadar kemenangan di atas kertas, tetapi juga mengakui bahwa model Pi, tanpa ICO dan berbasis partisipasi komunitas, tidak termasuk sekuritas ilegal yang merugikan investor. Mari kita kaitkan dengan konteks global. Di satu sisi, Eropa sudah diamankan melalui kepatuhan Mika, status utility token, wallet non-kustodial, dan transparansi tanpa penggalangan dana publik. Di sisi lain, Amerika Serikat, pasar paling sensitif terhadap isu sekuritas, memberikan preseden hukum yang mendukung Pi. Jarang ada proyek kripto yang mampu memegang dua kartu as secara bersamaan, kepatuhan penuh di Eropa sekaligus pengakuan hukum di AS. Sebagian besar proyek hanya kuat di satu wilayah, sementara di wilayah lain tetap rawan risiko. Pi justru menghadapi kedua wilayah sekaligus dan berhasil membuktikan diri secara hukum. Dari sini, satu kesimpulan penting. Di awal 2026, Pi Network menjadi salah satu proyek kripto dengan kepatuhan regulasi yang paling solid di dunia. Ketika bursa besar global melakukan due diligence atau audit hukum sebelum listing, mereka tidak akan menemukan bom waktu regulasi di tubuh Pi. Jalur hukum Pi sudah bersih, baik di Eropa maupun di Amerika, menempatkannya pada posisi aman dan siap untuk pertumbuhan jangka panjang. Dampak ke harga dan strategi kita. Lalu, apa arti semua dokumen dan status hukum ini bagi dompet Anda? Mari kita lihat logika harga yang sebenarnya, bukan sekadar harapan kosong. Banyak pioner bertanya, mengapa harga belum meledak, padahal komunitas sudah mencapai jutaan pengguna? Jawabannya sederhana, modal besar belum masuk. Investor institusi, para paus yang mengelola dana triliunan rupiah, tidak akan menyentuh aset yang status hukumnya abu-abu. Mereka tidak peduli seberapa besar komunitas atau popularitas aset di media sosial. Yang mereka perhatikan adalah kepastian hukum. Bagi mereka, keamanan regulasi adalah harga mati. Dokumen Mika yang kita bedah tadi bukanlah undangan untuk investor retail kecil. Dokumen itu adalah pintu masuk resmi bagi institusi besar, memberikan jaminan bahwa aset mereka tidak akan dibekukan atau terkena risiko hukum tiba-tiba. Inilah alasan mengapa harga yang terlihat saat ini di bursa seperti OKX atau Bitget belum mencerminkan nilai real ekosistem Pi. Volume perdagangan saat ini masih didominasi oleh spekulasi retail. Sementara itu, arus dana institusi yang mampu menggerakkan pasar secara signifikan masih menunggu di pinggir lapangan, menunggu kepastian regulasi menyala sepenuhnya. Mengenai Binance, mari kita realistis. Bursa terbesar di dunia tidak akan mengambil risiko listing spot sebelum audit kepatuhan Mika selesai 100%. Kapan hal ini akan terjadi? Hanya tim internal Binance yang mengetahuinya. Namun, berdasarkan analisis timeline regulasi, periode paling realistis untuk membuka listing adalah setelah semua checklist kepatuhan selesai, kemungkinan pada Q1 atau Q2 2026. Perlu diingat, ini analisis berbasis regulasi, bukan janji atau kepastian tanggal listing. Saran saya jelas, jangan menjual aset Anda dengan harga murah hanya karena panik atau ketidaksabaran.
Fondasi legal Pi sudah dibangun dengan sangat kuat. Struktur hukum dan kepatuhan regulasi sudah kokoh. Menjual sekarang, saat fondasi baru selesai dibangun tetapi gedung pencakar langit ekosistem Pi belum berdiri sepenuhnya, bisa menjadi keputusan finansial yang mungkin akan Anda sesali di masa depan. Masa depan Pi Network pasca regulasi. Sebagai kesimpulan dari semua bukti yang kita bedah hari ini, ada satu hal penting yang ingin saya bawa ke dalam pikiran Anda. Kenapa Pi Network terkesan lambat bergerak? Jawabannya sederhana. Pi sedang menyiapkan fondasi legal untuk sebuah gedung pencakar langit yang akan bertahan puluhan tahun. Mengurus fondasi dan izin bangunan setinggi itu memang lama, rumit, dan membutuhkan ketelitian. Sementara itu, banyak koin meme atau proyek kripto lain tampak cepat dan instan. Mengapa? Karena mereka hanya membangun tenda perkemahan, cepat berdiri, tapi begitu badai regulasi datang, tenda itu bisa hancur dalam semalam. Pi Network memilih jalan yang berbeda, jalan kepatuhan MiCA dan audit global. Dengan cara ini, ketika badai regulasi datang, kita tetap berdiri kokoh, aman, dan terlindungi di dalam gedung pencakar langit ekosistem Pi. Dan inilah oleh-oleh pengetahuan yang bisa Anda bawa pulang, kali ini dengan insight tambahan. Pertama, kepatuhan legal adalah aset jangka panjang. Proyek yang memprioritaskan kepatuhan tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga membuka akses ke investor institusi, bursa global, dan peluang integrasi finansial nyata. Misalnya, status utility token dan non-custodial wallet membuat Pi bisa diterima di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau secara legal, seperti Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat. Kedua, transparansi model distribusi melindungi ekosistem. Pi tidak melakukan ICO atau penjualan awal, sehingga modelnya tetap bersih dari tuduhan sekuritas. Poin ini memberikan pelajaran bagi pionir lain. Distribusi yang adil dan berbasis partisipasi komunitas meningkatkan kepercayaan, bukan hanya hype jangka pendek. Ketiga, kesabaran adalah strategi investasi nyata. Harga cepat naik tanpa fondasi legal yang kuat sering berakhir dengan kerugian besar. Pi mengajarkan kita bahwa menahan diri bukan kelemahan, tetapi strategi untuk mempersiapkan masuknya modal institusi yang bisa menggerakkan pasar secara signifikan. Keempat, edukasi regulasi adalah perlindungan. Memahami regulasi, white paper MiCA, dan status utility token memberi perspektif jangka panjang yang jarang dibahas di forum publik. Pengetahuan ini memungkinkan Anda menilai proyek kripto bukan berdasarkan narasi, tetapi fakta hukum dan struktural. Kelima, integrasi global adalah keuntungan tak terlihat. Pi telah menyiapkan pondasi agar tokennya bisa digunakan di berbagai layanan DeFi, dApps, dan marketplace yang mematuhi standar global. Ini menunjukkan bahwa nilai sebenarnya bukan sekadar harga di bursa, tapi juga kemampuan token berfungsi sebagai aset yang diterima secara global. Dan keenam, pelajaran penting untuk setiap pionir. Dunia kripto bergerak cepat, tapi tidak semua peluang legal bisa dipaksakan. Pi memberi pelajaran bahwa membangun proyek dengan kepatuhan dan struktur hukum yang kuat lebih berharga daripada mengejar keuntungan instan. Ini adalah prinsip yang bisa diterapkan pada setiap proyek atau aset digital yang Anda pilih di masa depan. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Pikirkan baik-baik. Apakah kepatuhan MiCA yang super ketat ini sepadan dengan waktu tunggu yang lama? Atau apakah Anda lebih suka listing cepat tetapi berisiko terblokir regulasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi sehat dan berbasis data seperti ini jauh lebih berharga daripada sekadar mengikuti tren.